Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anakku yang soleh dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang satu kejadian besar dalam sejarah Islam, yakni Perang Badar. Ya. Perang Badar sering disebut juga dengan Badar Kubro. Ada yang menyebutnya Badar Uzma, ada juga yang menyebutnya Badar Qital. Di antara nama-nama yang tadi ada juga yang nama yang paling terkenal adalah Yaumul Furqan. Ya. Yaumul Furqan ini sejalan dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 41. Wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an, dan pada hari aku turunkan kepada hamba kami baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Furqan, yakni hari bertemunya dua pasukan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Sahabat Al-Fatih rahimakumullah, Ibnu Abbas menjelaskan tentang apa itu Yaumul Furqan. Disebut Yaumul Furqan karena pada hari itu Allah tampakkan jelas, ya, Allah tampakkan, Allah perlihatkan antara yang hak dan yang batil. Ya. Cerita singkatnya adalah kisah ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah. Ya, di tahun kedua Hijriah bertemulah dua pasukan yang sangat tidak imbang atau berat sebelah, bisa dikatakan seperti itu. Ya, yang satu dari kaum kafir Quraisy yang mewakili kaum zalim, kaum jahat. Ya, di sisi lain ada kaum dari kaum muslimin, ya, yang jumlahnya sangat sedikit, 300 orang dengan perlengkapan perang yang tidak memadai, sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 orang dengan perlengkapan senjata yang luar biasa. Ada pasukan berkuda dengan 600 pasukan yang sudah memakai pakaian perang lengkap. Ini dua kubu yang sangat tidak imbang. Tetapi dengan kekuatan yang tidak berimbang ini, Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin tidak pernah gentar. Tidak pernah gentar sama sekali. Ya, walaupun menghadapi banyak banget pasukannya lawannya, itu Rasulullah tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Tapi Rasulullah dengan semangat yang luar biasa menyemangati para sahabat dan para prajurit kaum muslimin, memberi motivasi yang luar biasa. Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah, yang kemudian doa ini sangat masyhur sampai sekarang, yang tercatat di dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Bunyi doanya adalah Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Allah, berilah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, jika pasukan Islam yang berjumlah sedikit ini musnah, maka tidak ada yang menyembahmu di muka bumi ini. Subhanallah, doa ini sangat masyhur, ya. Ketika mau berperang berdoa dulu. Dan akhirnya terjadilah peperangan yang luar biasa yang mempertemukan dua pasukan yang sangat tidak berimbang ini, dan atas kehendak Allah, atas takdir Allah, alhamdulillah pasukan kaum muslimin bisa memenangkan peperangan ini dengan luar biasa, dengan sangat heroiknya para pejuang-pejuangan muslim bisa memenangkan peperangan ini. Ya, dan di peperangan itu pun
pimpinan kaum kafir Quraisy yaitu Abu Jahal meninggal dunia, bisa terbunuh di situ, dan para petinggi-petinggi kufar yang lainnya. Subhanallah. Sahabat Al-Fatih rahimakumullah, kemenangan ini sejatinya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, special gift dari Allah atas kesabaran kaum muslimin, atas keikhlasan kaum muslimin dalam menjalankan perintah Allah, dalam menghadapi tindasan-tindasan dari kaum kafir Quraisy sebelum hijrah ke Madinah. Dengan kemenangan ini pun kaum muslimin punya wibawa di mata orang-orang kafir Quraisy. Jadi pasukan Madinah, orang-orang Islam di Madinah tidak lagi dianggap sepele oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak bisa dipandang sebelah mata. Subhanallah. Sahabat Al-Fatih rahimakumullah dan anak-anakku yang soleh dan solihah, apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah singkat peperangan Badar ini? Sebenarnya sangat banyak ya, banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran ya. Tapi karena dengan waktu yang singkat ya, mungkin hanya 2 saja Bapak akan menyajikan hikmah di balik perang Badar ini. Yang pertama adalah bagaimana kita menerima takdir Allah. Ya, takdir Allah. Apa itu takdir Allah? Ketetapan Allah pada hari ini adalah harus kita terima ya. Bagaimana sudah dicontohkan dalam perang Badar tadi, ketika kaum muslimin bertemu kaum kafir Quraisy yang sangat besar. Itu sesuatu yang memang tidak diinginkan oleh kaum muslimin, kan? Siapa yang pengen perang dengan pasukan kecil menghadapi pasukan yang sangat besar? Itu tidak diinginkan oleh kaum muslimin, karena itu sangat, menurut mata manusia mungkin mustahil untuk bisa memenangkannya. Tapi karena itu adalah takdir dari Allah ya, keyakinan kaum muslimin terhadap ketetapan Allah yang mempertemukan pasukan kecil dengan pasukan besar ya, kaum muslimin tetap semangat. Itulah takdir Allah, harus dihadapi, tidak boleh mundur. Begitupun kita ya, bagaimana kondisi kita hari ini? Mungkin sebelum Ramadan kita sudah merencanakan bulan puasa ini bersama orang-orang yang kita kasihi, bersama orang-orang yang kita cintai, akan merencanakan ini itu. Banyak sekali mungkin yang akan menyenangkan kita dengan rencana itu. Tapi kenyataannya pada hari ini, apakah itu terrealisasi? Mungkin ada juga yang ya terrealisasi, ada juga yang enggak. Ya, mungkin ada juga yang kondisi Ramadan kali ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan terkena wabah, bahkan mungkin ada yang bulan Ramadan ini tidak bersama lagi dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan orang-orang yang kita cintai. Sikap kita seperti apa dengan takdir Allah ini? Kita harus selalu husnudzon terhadap takdir Allah. Kita harus yakini bahwa ketetapan Allah pada hari ini adalah ketetapan Allah yang terbaik buat kita menurut Allah. Ya, menurut Allah. Jadi ketika kita sudah husnudzon kepada Allah, kita sudah meyakini bahwa ini adalah yang terbaik, maka kita akan berjalan sesuai dengan rel yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak melampaui batas dan tetap semangat untuk menjalani hidup ini. Ya, karena kita yakin inilah takdir Allah. Walaupun itu mungkin tidak baik bagi kita, itu harus kita yakini ini adalah yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang bisa kita ambil hikmah dari perang Badar tadi? Yaitu doa. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ketika mau berkecamuk perang, tidak panik, tidak sibuk dengan hal-hal apa, tapi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat Al-Fatih rahimakumullah, begitupun kita dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Islam, apapun yang kita kerjakan, apapun yang akan kita laksanakan, awali dengan doa. Jangankan perang ya, perang itu sesuatu yang besar, yang kecil pun itu Rasulullah sudah mengajarkan untuk selalu berdoa. Coba bayangkan mau masuk toilet harus doa. Ya, apalagi sesuatu yang besar, mau masuk toilet aja doa. Jadi apapun itu harus berdoa dulu. Ya, karena doa adalah senjatanya orang mukmin.
Ya, itu saja mungkin dari Bapak. Mudah-mudahan kita dalam bulan Ramadan ini selalu meyakini, selalu husnudzon kepada Allah apapun keadaan kita. Ya, apapun keadaan kita saat ini, husnudzon, yakin bahwa inilah yang terbaik bagi Allah buat kita. Ya, dan selalu berdoa, jangan lupa setiap waktu, apalagi di bulan Ramadan ini, waktu-waktu yang mustajabah sangat banyak. Ya, insya Allah doa-doa kita semua akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan keluar dari bulan Ramadan ini menjadi pemenang, ya, seperti halnya pemenang di perang Badar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pemenang di bulan Ramadan, dan kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.